Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk menuntut ilmunya Allah, mengkaji agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Tema yang diberikan ke saya pagi hari ini berkenaan dengan hikmah di balik Asmaul Husna. Memang di masjid kita ini kalau hari Sabtu yang keempat kita membahas fikih Asmaul Husna. Baru nyampe di kemarin Al-Ahad dan Al-Wahid kemarin ya. Sudah kemarin. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya kembangkan dulu. Kita ini kalau mengatakan iman kepada Allah ya, apalagi ikrar dengan itu kan raditu billahi robba, saya telah ridho. Saya mengatakan saya telah ridho karena memang makanya itu memakai fi'il madi. Jadi jenengan beriman kepada Allah bukan sekarang atau yang akan datang, tapi sebelum-sebelumnya sudah beriman kepada Allah. Jadi aku telah ridho menerima Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Nah, ketika kita itu beriman kepada Allah, kita mengambil Allah sebagai Tuhan, menerima Allah sebagai Tuhan, setidak-tidaknya ada 4 hal yang harus kita penuhi ya, setidak-tidaknya ada 4 poin yang harus kita penuhi. Poin yang pertama, kita ini harus yakin kalau Allah itu memang betul-betul ada, Allah itu betul-betul wujud. Maka di dalam teologi Islam, Allah itu adalah wajibul wujud. Sementara kalau selain Allah itu namanya mungkinul wujud. Kenapa seperti kita ini disebut dengan mungkinul wujud? Ya kita ini tidak akan pernah ada kalau Allah tidak ada. Gampangannya gini toh, jenengan kalau melihat meja yang di depan jenengan, jenengan akan berpikir apakah meja itu akan ujuk-ujuk ada, apakah tiba-tiba ada. Maka jenengan pasti akan berpikir meja ini pasti ada yang membuat. Ini poin yang utama. Jadi kalau memang kita mengatakan aku beriman kepada Allah, yakinkan Allah itu wujud, yakinkan Allah itu ada, yang itu dibuktikan dengan adanya penciptaan alam semesta. Itu poin pertama ya. Aneh kalau ada orang mengatakan iman kepada Allah tapi tidak mengakui adanya ketuhanan Allah ya. Biasanya orang itu satu dua bledak-bleki Kalau pas ketika dia kepepet itu yang disebut siapa? Allah.
sekafir-kafirnya orang itu, kalau pas ketika dikepelepet kepepetan nama mestinya disebut Allah. mungkin dia tidak menyebut Allah tapi dia menyebut Tuhan, 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 tapi itulah fitrah. Makanya fitrah allati fatarna sa'alaiha. Makanya dulu pas ketika jenengan itu masih di rahim itu kan sudah dijanji sama Allah. Jenengan gak iling, tidak akan iling. Jenengan tahunya di dalam Al-Quran ada kalimat alastu birabbikum qalu bala syahid. Nah itu satu. Poin yang kedua, kalau jenengan itu mengatakan iman kepada Allah, jenengan betul-betul menjadikan Allah itu sebagai ilahun. Ingat ya, nanti ada ilahun, ada Rabbun. Nanti muncul dengan berkenan tema yang kita bahas, ada namanya asma wasifat. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini tema ini memang berat, tapi Anda tahu yang ngasih tema siapa? Berat tema kita ini hari ini, tapi tidak apa-apa. Karena memang saya berpikir bahwa warga kita ini sudah seharusnya untuk mengkaji tauhid secara lebih mendalam. Kalau jenengan mengatakan saya iman kepada Allah, letakkan Allah itu sebagai ilah. Jenengan bunyinya gimana? La ilaha illallah. Apa sih artinya ilah itu? Tiada ilah. Kalau jenengan mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, mohon maaf, itu terjemahan yang tidak sempurna. Apalagi kalau mengatakan tidak ada Tuhan kecil kecuali Tuhan yang besar, tambahan meneh. Ya, tidak ada ilah. Maka nanti di surah An-Nas dibedakan ya antara ilahinas, robbinas, malikinas. Itu beda maknanya. Nah, begini, saya kembangkan sedikit lagi. Dulu orang-orang jahiliyah itu kalau ditanya, umpamanya di dalam surah Luqman, walakin sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Ketika engkau bertanya kepada mereka, Muhammad, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, la yaqulunallah, pasti mereka akan mengatakan Allah. Benar ya?